Keruntuhan kerajaan Majapahit membawa kisah tentang sosok bernama Sabdo Palon Noyoh Genggong. Ia dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai sosok historis yang memiliki hubungan dengan kekelaman dan keruntuhan Majapahit. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Sabdo Palon hidup di masa Brawijaya V atau Brih Kertabumi. Ia merupakan tokoh legendaris yang dipandang sebagai pandita dan penasehat Brawijaya V. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya, Sabdo Palon oleh Pujangga Ronggo Warsito. Salah satu syairnya memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa pasca 500 tahun keruntuhan Majapahit. Dalam syair tersebut, Sabdo Palon meramalkan kejayaan agama Budi setelah keruntuhan Islam. Adapun bait ramalan tersebut dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut ini. Tokoh Sabdo Palon sangat dihormati kalangan umat Hindu-Buddha dan aliran kejawen di tanah Jawa. Pada masa kerajaan Majapahit, ia mengemban tugas yang cukup berat, yaitu sebagai Punakawan Abdi Kinasih Prabu Brawijaya V. Mengutip jurnal manuskrip Nusantara yang berjudul Sabdo Palon Noyoh Genggong Nagih Janji, makna dan pemahaman dari masa ke masa oleh GBH Dopukusumo dalam kesehariannya. Sabdo Palon terlibat langsung dengan sang Prabu dalam proses wawan sabda atau dialog dengan para wali. Salah satunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Sabdo Palon menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang sudah berlaku secara turun-temurun. Dalam Jangka Sabdo Palon, ia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Syair ramalan ini berbunyi, "Pepastene nusa tekan janji, yen wus jangkep 500 warsa, kepetung jaman Islame, musno bali marang ingsun, kami budi madeg sawiji," yang artinya takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Menurut Peri Mardiono dalam buku sejarah kelam Majapahit, syair tersebut muncul di penghujung serat Jangka Sabdo Palon yang dikenal sebagai Sabdo Palon Nagih Janji. Melalui syairnya itu, Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda alam dan sosial kemasyarakatan yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Sabdo Palon menyatakan sumpahnya untuk kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama baru yang sempurna yakni Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu, agama ini akan hancur dan digantikan dengan agama Budi. Jika dihitung dari waktu Sabdo Palon menyatakan sumpahnya, ia diprediksi akan kembali ke abad ke-20. Sabdo Palon bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Meski dikisahkan dalam beberapa riwayat, sumpah Sabdo Palon Nagih Janji ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya. Mengingat beberapa ramalan Sabdo Palon juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia. Ramalan tersebut diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan lain-lain. Adapun isi syairnya adalah sebagai berikut. Hardi agung-agung samyo, huru-hara gegirisi, gumelegar suara nira, lahar wutah kanan kering, ambil leber angel lebi, rajang wono landis sagung, manungsanya keh brasta, kebu sapi samya gusis, sirna gempang tak wanten mangga puliha, yang artinya gunung berapi semua, huru-hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan. Manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi.
Sabdo Palon nagih janji ini diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah. Wong Jawa wis ilang Jawane adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya. Sabdo Palon memiliki dua makna. Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti pengancing atau pengunci kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Sementara Noyo Genggong memiliki makna Noyo berarti nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah sosok nyata manusia sebagaimana umumnya. Jika ditelusuri, ternyata keduanya memiliki silsilah leluhur, yaitu masih keturunan dari Empu Tentular Enam, penulis Kekawin Sutasoma yang menjadi muasal penggunaan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Adanya bencana alam yang terjadi, yakni rentetan gempa bumi dan erupsi Gunung Semeru di Pulau Jawa, membuat para ahli spiritual mengaitkan dengan ramalan Jayabaya. Tak hanya ramalan Jayabaya, banyak masyarakat di Pulau Jawa mempercayai adanya perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subahir. Sabdo Palon penjaga Pulau Jawa membuat perjanjian dengan Syekh Subahir, yakni ulama yang menyebarkan agama Islam. Syarat-syarat yang diberikan Sabdo Palon kepada Syekh Subahir ada 4, yakni jangan ada pemaksaan agama dharma atau kepercayaan. Yang kedua, jika hendak membuat bangunan, tempat pemujaan, atau ngibadah, buatlah yang bangunan luarnya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Yang ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Yang keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarlah mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam, karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi. Jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga kalian tidak akan merasakan lapar.